Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tetap konsisten ya untuk mengupas doktrin maha sesat, ya. Doktrin yang dibuat oleh manusia, ya. Doktrin yang ada di kepalanya si Tertullianus, yang diyakini oleh para pengikutnya sampai sekarang ini, ya. Yaitu doktrin Tritunggal. Doktrin ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Contohnya, Alkitab mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jelas, Tuhan adalah Allah. Tuhan Esa. Esa itu satu. Satu ya, roh. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Tetapi doktrin Tritunggal mengatakan Allah tiga. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Tidak ada ayatnya ya yang tertulis seperti itu. Juga konsep-konsepnya tidak ada. Tidak mungkin ya Alkitab itu memberikan dua pengertian yang berbeda. Tidak mungkin di satu sisi mengatakan Allah Esa, tetapi di sisi yang lain mengatakan Allah Tritunggal, Trinitas. Di satu sisi mencatat Allah itu roh, tetapi di sisi lain menjelaskan Allah itu pribadi. Tidak mungkin. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Jadi, ya, para pendeta dan penganutnya Tritunggal itu tidak menyembah Allah yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Dulu, ya, dia belum memakai nama Yesus. Zamannya Musa, dia mempunyai sebutan turun-temurun itu Yahweh. Lalu Yesaya 43 ayat 10, Allah itu Yahweh itu dibentuk menjadi manusia sekali. Dijelaskan juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Lahir dari Maria. Nah, Yahweh itu sudah dibentuk. Namanya bukan lagi Yahweh yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Itu terjemahan dari Yahweh. Tetapi pada saat Yahweh dibentuk jadi manusia, dia bernama Yesus. Allah di Alkitab, Allahnya orang Kristen, itu mempunyai nama pribadi. Tidak ada satupun ya Allah yang disembah di luar Alkitab, ya, di luar Kristen, itu punya nama pribadi. Hanya Kristen saja yang Allahnya mempunyai nama pribadi, yaitu Yesus. Yesus itu nama Allah. Nama Allah yang diberikan kepada manusia yang lahir dari Maria. Namanya Yesus. Silakan dibaca Yohanes 17 ayat 12. Sebab itu ya,
saya tetap konsekuen berbicara mengenai Tritunggal. Maksudnya, saya membongkar kebohongan Tritunggal. Karena ini adalah dasar. Salah menyembah, ya, masuk neraka, binasa selamanya. Jadi jangan main-main. Oh nggak apa-apa. Oh Allah itu sama. Tidak. Lihat dulu siapa yang disembah. Jadi ya, pemikiran doktrin ini buah pikiran dari si Tertullianus. Allah itu 3 pribadi yang berbeda, ya. Pribadinya berbeda, lalu digambarkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Oh, tapi satu hakikat. Mana ayatnya? Jangan hanya karena untuk menjawab di luar sana lalu mengutip Matius 28 ayat 19. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang ada di sorga, yang dipanggil Bapa. Setelah Yesus mati sebagai manusia, ya, dia bangkit sebagai Roh, dia kembali ke posisinya. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Sebutan Bapa itu, kiasan itu tidak diperlukan lagi, karena dialah Allah. Saat ini Yesus Kristuslah Allah yang benar, bukannya Bapa. Anak itu adalah sebutan gelar manusia, ya. Pada saat firman menjadi manusia, dia bergelar anak Allah. Itu manusia. Roh Kudus jelas, Roh Kudus adalah roh, adalah Allah, Allah sendiri. Jadi tidak mungkin, ya, Bapa yang adalah kiasan, yang tidak ada itu, ya. Bapa, lalu Anak itu gelar manusia, manusia Yesus. Juga Roh. Ketiga gabungan ini itu bukan Allah. Karena Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Roh. Nah, jadi inilah doktrin maha sesat, ya. Jadi Tritunggal itu, ya, itu yang ada di otaknya si Tertullianus, yang dipahami dan diyakini, ya, oleh para pengikutnya, itu bukan Allah, ya. Allah sih masa pribadi. Oh iya, pribadi yang ke-1 itu Bapa, pribadi yang kedua itu Anak, pribadi yang ketiga itu Roh Kudus. Nah, tetapi mereka berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Nah, kalau ketiganya beda, lalu ketiganya adalah Allah, berarti ada 3 Allah. Ini, aduh, kaum terpelajar ini, otaknya ini nggak nyambung. Saya sudah katakan, kalau kalian tidak mengerti, silakan belajar, dan bukan mengajar. Belajar, ya, dari Yesus. Belajar. Juga mereka ini senang sekali mengatakan bahwa Allah memiliki roh. Kalau tidak Allah memiliki roh, maka Allah mati. Begitu kan? Lalu mereka plesetkan Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah, bagaimana mereka menjelaskan Kejadian 1 ayat 2 di mana roh Allah melayang-layang, melayang-layang di luar Allah. Saat itu Allah mati. Itu kan pemahamannya kan? Mati dong. Orang roh Allah melayang-layang, berarti melayang-layang kan di luar Allah. Lalu senang juga
berdalih bahwa Allah itu memiliki firman. Firman itu adalah pikiran. Saya tidak mengerti ini, Allah ini memiliki firman-firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 atau firman yang ada di Kejadian 1 ayat 3 ya. Kalau Yohanes 1 ayat 1 jelas itu mengatakan bahwa firman itu ya, yang F-nya huruf besar, itu adalah Allah. Dia yang mencipta, Yohanes 1 ayat 3. Dia yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman ya, yang Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3 ya, itu adalah sabda, perkataan Allah. Nah, jadi yang mana ini? Kalau dipahami Allah atau Bapa itu memiliki firman yang Yohanes 1 ayat 1, berarti tidak ada kesetaraan. Karena yang memiliki pasti lebih besar kuasanya daripada yang dimiliki. Kan Allah memiliki firman. Di mana kesetaraannya? Kalau yang dikatakan ya bahwa Bapa ya Allah itu ya memiliki firman ya yang ada terdapat dalam Kejadian 1 ayat 3 ya, ya jelas Allah itu harus bisa bersuara, bisa bersabda, bisa mencipta. Itu Allah. Tetapi Bapa kan tidak bisa, tidak kelihatan dan suaranya pun tidak pernah terdengar. Dalam Yohanes 5 ayat 37. Yang mencipta, ya, jelas Yohanes 1 ayat 3, firman. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang di surga maupun yang di bumi. Yang bersuara itu pun Allah. Bukannya Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Kisah 16 ya. Ayat antara ayat 6 atau 16 ya, ayat 6 ya. Ayat 6. Roh Allah, Roh Kudus ya, itu melarang. Nah, itu Allah. Tetapi Bapa mana? Tidak bisa. Jadi pemahaman ya mengenai Bapa memiliki firman itu semua omong kosong. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Firman itu yang F-nya huruf besar adalah Allah. Allah itu roh. Jadi firman itu adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau tidak, maka ayat Yohanes 1 ayat 14 itu akan kebingungan. Pada saat firman menjadi manusia, berarti Allahnya tidak punya firman. Iya kan? Di sorga juga tidak ada firman. Berarti Allahnya bengong. Allahnya tidak maha kuasa, tidak bisa mencipta. Nah, sebab itu ya, jelas ya, berapa kali saya katakan ya, saya buktikan bahwa doktrin ini omong kosong, doktrin sesat. Ya. Kenapa saya terus mengkritisinya? Iya, karena dalam penjelasan para pendeta Tritunggal, ya, mereka tetap memahami Allah itu pribadi. Ya.
Allah itu Tritunggal. Mereka jelaskan dari mana, dari mimbar. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, ini pun harus saya jelaskan. Terus menurut saya tidak akan pernah bosan untuk menjelaskan ini ya. Karena ada yang sudah mendengar khotbah saya mengenai ini, tetapi banyak juga yang belum. Bahkan yang sudah mendengar pun tegar tengkuk. Sehingga saya harus terus menerus ya, mengulang-ulang ya, membuktikan ya bahwa doktrin ini, doktrin Tritunggal ini adalah doktrin maha sesat. Saya jelaskan terus dan saya tidak akan pernah bosan ya. Mungkin dalam video-video saya yang lain mungkin menyangkut masalah yang lain ya. Tetapi kebanyakan saya akan terus berbicara mengenai doktrin Tritunggal maha sesat ini. Saya tidak akan pernah berhenti ya. Karena para pendeta Tritunggal sendiri juga menyampaikannya dari mimbar. Mereka mengajar sesuatu yang salah, yang tidak ada di Alkitab. Paling mereka kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, mereka paling bersembunyi di balik bahasa, untuk menunjukkan bahwa mereka itu pintar. Nggak perlu itu, nggak perlu. Orang-orang lembaga Alkitab Indonesia lebih pintar, mereka lebih profesional. Jadi sekali lagi ya. Oh ya, sebelum saya menutup ini, saya ingin katakan begini. Doktrin Tritunggal itu membuktikan ya, kalau kita telah ya, kita cermati, lalu kita koreksi, itu akan terlihat bahwa Allah yang mereka plesetkan Bapa itu lemah, ya, sangat lemah. Mereka berpikir ya, Allah itu seperti manusia, punya roh, punya tubuh, punya nyawa. Padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan Allah yang seperti manusia. Kita buktikan satu lagi sebelum saya akhiri ya. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki apa? Roh dan firman. Mereka awalnya tuh mengagung-agungkan Allah itu yang mereka plesetkan Bapa itu ya. Tetapi perhatikan ini. Mereka memposisikan Allah atau Bapaknya itu ya, yang mereka sembah itu sebagai tubuh, di mana dalam tubuh itu ada roh seperti manusia. Di dalam tubuh itu ada pikiran, ada firman gitu. Jadi firman dan roh itu ada di dalam Allah, ada di dalam tubuh Allah. Itu secara tidak sadar. Itu membuktikan kelemahan dari doktrin ini. Jelas bukan? Mereka seakan-akan meninggikan, padahal faktanya mereka merendahkan. Karena apa? Karena yang di dalam tubuh ini, tubuh Allah ini bisa keluar. Dalam Kejadian 1 ayat 2 ya, rohnya itu keluar, layang-layang, Allah mati. Yohanes 1 ayat 14, firman yang dipahami ada dalam Allah, itu keluar jadi manusia. Kan pribadi, bukannya roh. Pemahaman kalian itu kan itu. Nah jadi Allah itu tidak memiliki roh, tubuh itu tidak memiliki roh. Ya kan?
Nah, itu Allah di Alkitab Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8. Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah yang awal dan yang akhir. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia ada, karena dia mencipta. Setelah segalanya berakhir, dia tetap ada di surga dan disembah. Amin. Jadi saya tetap ya konsekuen ya. Walaupun kedengarannya ini diulang-ulang, tetapi inilah sesuatu yang real ya. Agar apa? Agar pemahaman Tritunggal itu babak belur. Ya, karena kan saya dapat julukan ahli. Ahlinya membabak belurkan doktrin Tritunggal. Kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.